Dampak dugaan keracunan di SMPN 33 Banjarmasin, 8 sekolah terhenti terima MBG. Peringati HUT ke-80 TNI AL bedah rumah warga pesisir di tanah laut. Persis dihajar Malut 3-1. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 23 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi hari ini, saudara, dugaan keracunan akibat makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 33 Banjarmasin membuat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jalan Belitung Laut dihentikan sementara. Imbasnya 8 sekolah sebagai penerima manfaat terhenti menerima makanan bergizi selama penyelidikan berlangsung. Dugaan keracunan akibat mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 33 Banjarmasin membuat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jalan Belitung Laut dihentikan sementara. Imbasnya 8 sekolah selaku penerima manfaat tak lagi mendapat distribusi makanan bergizi gratis selama proses penyelidikan. Di antaranya adalah SMP Negeri 12 Banjarmasin. Di sekolah ini terdata sebanyak 490 porsi, selalu didistribusikan sejak 6 Oktober selama aktivitas belajar mengajar. Banyak dari peserta didik berharap pemberian makan bergizi gratis kembali dilanjutkan mengingat sangat membantu siswa yang memiliki uang saku yang minim. Harapannya MBG tetap lanjut aja, jadi anak-anak yang mungkin uangnya kurang atau kada bawa bekal kalau makan tetap. Tapi memang ada rasa khawatir lah ketika ada temuan keracunan kan? Tidak ada, karena secara kan kalaunya basi atau bau kan bisa dirasakan, bisa dicium. Jadi kalaunya kita sudah tahu tidak usah dimakan. Sementara koordinator MBG di SMP Negeri 12 Banjarmasin mengakui pembagian MBG dihentikan sementara karena terkait dugaan keracunan di sekolah lain yang menggunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sama. Jadi banyak siswa dari SMP 12 itu bertanya-tanya, Pak. Sampai tadi saya jalan pun di kelas mereka bertanya, Pak, hari ini apakah masih ada MBG? Jadi ulun jawab aja, untuk sementara waktu MBG diberhentikan dulu untuk sekolah kita. Sebelumnya di SMP Negeri 33 Banjarmasin ditemukan sebanyak 40 peserta didik mengalami gejala mual, muntah dan diare hingga harus dibawa ke puskesmas. Penyelidikan termasuk uji sampel makanan yang disajikan pada hari itu sedang dilakukan dan diperkirakan didapat hasilnya setelah 1 pekan. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Program makanan bergizi atau MBG di sekolah mendapat penolakan dari sebagian orang tua siswa. Kekhawatiran terhadap kualitas dan kebersihan makanan membuat mereka melarang anak-anak yang mengonsumsi MBG dan memilih membekali anak dengan makanan dari rumah. Di SMP Negeri 12 Banjarmasin, sejumlah peserta didik memilih untuk membawa bekal sendiri saat ke sekolah. Sejak program makan bergizi gratis digulirkan pada 6 Oktober lalu di sekolah ini, sejumlah orang tua memilih melarang anaknya untuk mengonsumsi MBG. Sebagai alternatif, siswa dibekali makanan oleh orang tua untuk menghindari resiko keracunan. Karena sengaja membawa bekal karena mama mengkhawatirkan makan MBG. Jadi memang setiap hari kah bawa bekal atau gimana? Setiap hari. Koordinator MBG SMP Negeri 12, Muklis Hadi bilang,
Kekhawatiran orang tua muncul setelah beredarnya kasus dugaan keracunan MBG di berbagai daerah di Pulau Jawa. Dari sekolah ini terdata ada 3 peserta didik yang sengaja membawa bekal. Waktu pertama kali MBG diberikan ke sini, ada beberapa siswa yang bilang sama saya kalau mereka itu dimarahin orang tuanya atau ditangati untuk makan MBG. Jadi mereka diberikan bekal dan tidak memakan MBG. Jadi MBG mereka itu biasanya diberikan kepada temannya. Karena khawatir kan? Iya, mungkin orang tua melihat kabar-kabar yang beredar kan, Mbak. Yang di Jawa banyak yang keracunan, terus di Martapura ada kemarin. Jadi mereka mungkin khawatir anaknya terjadi sesuatu. Di sisi lain, sekolah memastikan telah memperketat pengawasan terhadap pendistribusian makan bergizi gratis ke peserta didik termasuk koordinator MBG akan terlebih dahulu mencicipi makanan untuk memastikan makanan yang dibagikan aman. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, pemerintah Kota Banjarmasin melakukan uji sampel dari paket MBG yang diduga dampak dari keracunan siswa SMP Negeri 33 Banjarmasin. Hasilnya diperkirakan memakan waktu 1 minggu. Pasca dugaan keracunan MBG di SMP Negeri 33 Banjarmasin, pihak Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Ramadan, hasil uji sampel diperkirakan akan diketahui dalam waktu sekitar 1 minggu. Dugaan sementara keracunan 40 siswa SMP Negeri 33 Banjarmasin bersumber dari menu sayuran dalam paket MBG yang didistribusikan pada Senin pagi. Kan 40 tadi ya, yang masuk, kemudian sudah berjalan, tinggal 10-nya lagi. Kemudian hasil labnya sudah diserahkan ke lab dan ditangani oleh pihak kepolisian. Tadi informasi sudah dilokalisir dari Polsek Banjar Barat. Nanti hasilnya itu kan tergantung dari hasil lab, itu sekitar semingguan hasilnya. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap penyedia makanan dalam program MBG agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aktivitas pembelajaran di SMP Negeri 33 Banjarmasin pasca dugaan keracunan program makan bergizi gratis pada Selasa siang telah berjalan normal. Sejumlah siswa yang sempat mengalami gejala sakit sudah kembali masuk sekolah meski ada beberapa yang masih belum hadir. Kondisi SMPN 33 Banjarmasin pasca dugaan keracunan MBG yang terjadi pada Selasa siang terlihat berjalan normal. Beberapa dari siswa yang alami indikasi dugaan keracunan mengikuti pembelajaran kembali seperti biasa, meski siswa lain yang alami hal serupa tak hadir. Kepala Sekolah SMPN 33 Banjarmasin, Sumiati bilang, ia dan beberapa guru turut mencoba paket MBG yang dibagikan pada hari Senin lalu dan tidak merasakan ada yang aneh. Ya, karena dari seluruh makanan yang didistribusikan dapur itu ya, ada 3.000 kan yang didistribusikan, semuanya tidak ada yang keracunan. Nah, termasuk saya sendiri pada saat itu ya kebetulan ada testernya ya. Nah, kemudian saya makan sampai habis dan sampai sekarang tidak ada apa-apa. Salah satu siswa juga mengaku makanan dikonsumsi dalam keadaan baik sebelum kemudian ia alami indikasi keracunan, yakni sakit perut sehari kemudian. Kemarin tuh sedap aja, ada yang aneh. Ada yang aneh ya? Nggih. Namun sementara salah satu siswa menyebut ia sempat mencium bau tidak sedap dari sayuran sehingga ia hanya memakan bagian lain dari menu itu. Malam tadi jam yang menu bergizi gratis tuh kan habis lama banyak berapa kan habis sayurnya ada pengen. Kenapa sayurnya pada dimakan?
makan nasi. Kenapa berbau, Pak? Yes, bau-bau. Berbau sudah. Akibat peristiwa ini, pendistribusian paket MBG di sekolah tersebut dihentikan sementara sampai keluar hasil uji sampel oleh Dinas Kesehatan. Syaidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, menguji kelayakan menu makan bergizi gratis di Banjarbaru, Kapolda Kalsel bersama Wali Kota Banjarbaru makan bersama MBG bersama siswa SMP Negeri 5 Banjarbaru. Yakinkan siswa akan manfaat MBG dari dapur milik Yayasan Kemala Bayangkari sesuai standar. Polda gelar makan MBG bersama siswa SMP Negeri 5 Banjarbaru. Terlebih, beberapa waktu terakhir semakin banyak kasus keracunan yang diduga akibat MBG. Pengawasan terus diperketat setelah beberapa kali makanan basi diterima sekolah. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan sistem pengelolaan dapur untuk menyukseskan program unggulan Presiden. Dan kami sampaikan tadi, apabila ditemukan satu atau lebih makanan yang tidak normal, ada yang basi, semuanya bisa ditarik. Sementara siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Banjarbaru mengaku senang mendapat MBG setiap hari di sekolah. Rasanya enak, sehat, bergizi, dan juga selalu tepat waktu. Kapolda mengingatkan jika didapati makanan yang tak layak konsumsi, agar segera dilaporkan ke dapur, sehingga akan langsung ditarik dan diganti dengan makanan baru. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peringati HUT ke-80 TNI AL bedah rumah warga pesisir di Tanah Laut. Berita selengkapnya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Kalsel. Saudara, warga pemilik rumah tak layak huni terharu usai mendapat program bedah rumah dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI Angkatan Laut di Tanah Laut. Selain bedah 3 unit rumah, pengobatan gratis juga diberikan bagi masyarakat pesisir. Pakatan Besar Kecamatan Tangkisung Tanah Laut menjadi pusat karya bakti dan bakti sosial Lanal Banjarmasin dalam rangka HUT ke-80 TNI dan TNI Angkatan Laut. Seperti bedah 3 unit rumah, diantaranya milik Laila. Laila yang sebelumnya tinggal di rumah tak layak huni, mengaku terharu dengan perhatian yang diberikan. Selain bedah rumah, juga digelar sunatan massal bagi 25 anak. Tidak bisa berkata-kata, kami sangat bersyukur, terutama ulun panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu, dan sangat terharu. Berterima kasihlah kepada Bapak semua, terutama Bapak dapur, bantu Bapak tukang-tukangnya juga terima kasih dengan ada bantuan ini mungkin. Dan pembagian 200 paket sembako serta kursi roda untuk warga lansia. Komandan Kodaeral 13, Laksamana Muda TNI Pundi Rusbandi bilang, kegiatan sosial ini sangat penting untuk membangun hubungan emosional antara TNI dan masyarakat pesisir. Kegiatan baksos teritorial utamanya kita akan lebih penekanan ke arah itu, di mana kegiatan-kegiatan itu salah satunya adalah menyiapkan suatu kondisi di mana ruang, alat, dan kondisi wilayah itu bisa memberikan dukungan penuh, dukungan kerjasama dengan TNI dan TNI Angkatan. Bedah rumah dan pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekedar pengabdian sosial, tetapi bukti nyata bahwa TNI kuat bersama rakyat. Dengan ini, diharapkan pertahanan dan keamanan di wilayah pesisir Kalimantan Selatan semakin terjamin melalui kolaborasi TNI dan seluruh elemen masyarakat.
Syamsul Alam, Kompas TV Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, Polresta Pontianak menangkap 35 tersangka yang terlibat dalam 21 kasus tindak kejahatan pencurian. Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Selama bulan September 2025, Polresta Pontianak mengungkap 21 kasus tindak kejahatan 4C atau pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor dengan total 35 tersangka. Kasus yang diungkap yakni 6 kasus pencurian biasa, 6 kasus pencurian dengan pemberatan, 1 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 8 kasus pencurian kendaraan bermotor. Pengungkapan kasus 4C periode bulan September tahun 2025 yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pontianak dan Polsek jajaran Polresta Pontianak. Jumlah kasus yang terungkap: perkara curi biasa 6 kasus, perkara curat 6 kasus, perkara curas 1 kasus, perkara curanmor 8 kasus. Jumlah perkara 21 kasus, jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 35 orang. 2 orang adalah perempuan dan 32. Polisi juga menyebut sebagian besar pelaku yang ditangkap tidak memiliki pekerjaan tetap. Beberapa di antaranya merupakan pengguna narkoba. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kendaraan bermotor serta barang elektronik hasil kejahatan. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Pasca kaburnya 15 orang tahanan pada Minggu 19 Oktober, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro tinjau Polsek Samarinda Kota. Kapolda Kaltim imbau 5 tahanan yang masih kabur agar segera serahkan diri. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro meninjau langsung Polsek Samarinda Kota pada Selasa sore. Kapolda Kaltim langsung melihat sel tahanan yang dijebol oleh para pelaku 15 tahanan yang kabur pada Minggu 19 Oktober. Endar menilai banyak faktor yang terjadi dalam peristiwa kaburnya tahanan ini. Di antaranya kondisi bangunan tua yang juga tercatat sebagai cagar budaya. Tak hanya itu, sistem penjagaan juga akan dievaluasi, serta jumlah kapasitas tahanan yang melebihi kapasitas. Akibat peristiwa ini, Endar memastikan akan mengevaluasi secara menyeluruh. Kapolda juga mengatakan telah memeriksa sejumlah petugas secara maraton untuk melihat secara utuh apa penyebab pasti peristiwa kaburnya 15 tahanan tersebut. Kondisi Polsek Samarinda Kota yang kemarin kita sama-sama ketahui ada peristiwa kaburnya 15 orang tahanan. Dari sini saya bisa melihat bahwa ada banyak faktor memang yang harus kita evaluasi terkait dengan larinya tahanan ini. Kapolda Kaltim mengimbau ke-5 tahanan yang kabur agar segera menyerahkan diri. Sementara 10 tahanan kabur yang sudah ditangkap kembali kini ditahan di Polresta Samarinda. Rijal Mustafa, Jaswin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.